Kisah horor ini dialami Mas Guga di tahun 2007. Setelah penumpang turun, Mas Guga mendorong becak dan penumpangnya berjalan bersama. Namun setelah berhasil melalui jalur yang nanjak ini, penumpang memperingatkan Mas Guga. Ini ada keanehan, di depannya itu ada seekor kerbau. Melihat itu, Mas Guga berniat menghalau kerbaunya agar berjalan di tepi jalan ya, dan tidak menutupi becaknya untuk melaju. Dan pada saat itu kemudian kerbau hendak berbalik badan, tapi dengan posisi hanya serong. Saat itu kepala kerbau juga menengok ke arah Mas Guga dan penumpangnya. Keduanya ini tersentak kaget karena kerbau ini ternyata berkepala ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Ngromya Medeni bersama saya Guntur Saketi di segmen Kikir, Kisah Kiriman. Di segmen ini kami tidak menghadirkan narasumber, akan tetapi kami akan menceritakan kisah-kisah kiriman dari para sedulur Ngromit. Sebelum bercerita kisah ini, izinkan saya mengingatkan bagi sedulur Ngromit yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi sedulur yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung kegiatan kami untuk menyuguhkan hal-hal yang menarik. Oke sedulur, kisah nyata ini masih berlanjut dari kisah yang dialami Mas Guga, pria asal kota Brebes yang dikenal dengan kota Bawang. Di kisah sebelumnya Mas Guga berkisah tentang hal-hal horor, hal-hal yang gaib yang pernah dihadang kuntilanak, keranda mayat, dan beberapa cerita-cerita yang sangat seram. Nah, kali ini Mas Guga kembali akan menceritakan kisah yang paling seram ini menurut Mas Guga, karena cerita ini sangat membekas di benaknya Mas Guga. Kisah horor ini dialami Mas Guga di tahun 2007, antara 2007-2018. Ceritanya dimulai dari sini. Kala itu waktu menunjukkan jam 11 malam, Mas Guga yang berprofesi sebagai penarik becak beraktivitas seperti biasanya. Dia biasa mangkal di depan kantor pos Brebes yang memang bertepatan di jalur Pantura. Jalur kantor pos Brebes ini memang berhadapan-hadapan dengan alun-alun Brebes, sehingga sangat ramai di situ dan potensi untuk banyak penumpang ya di titik itu. Lokasinya sangat strategis, berada di jalur Pantura, kemudian bus dari Jakarta juga melewati situ, apalagi di tahun 2007 ini tol Trans Jawa belum dibangun, sehingga jalur Pantura menjadi jalur utama. Karena tol Pejagan Brebes sendiri mulai beroperasi di tahun 2016-an. Berlanjut ke cerita Mas Guga ini. Jadi Mas Guga ini ngumpul dengan teman-teman seprofesinya sebagai penarik becak di pangkalan yang sangat strategis dan biasa ngumpul tuang becak di situ. Dan di malam itu memang banyak tukang becak yang mangkal, karena memang kondisi cuaca juga bagus, dan saat itu kondisi lalu lintas juga sangat padat.
Sudah seperti kebiasaan para tukang becak di situ, saat bus berhenti, para penumpang turun, kemudian para tukang becak ini berlomba-lomba untuk menggait penumpang yang akan naik becak. Kebetulan Mas Gugah mendapatkan salah satu penumpang pria yang diantar ke Desa Tengki, Kecamatan Brebes. Desa Tengki ini berjarak sekitar 5 km dari alun-alun Brebes, dan desa ini berarti ke arah utara di dekat Laut Jawa. Setelah keduanya sepakat soal ongkos naik becak ke Desa Tengki, akhirnya berangkat. Becak kesayangannya Mas Gugah ini melaju ke arah utara dan menembus gelapnya malam. Kondisi jalan dari alun-alun Brebes ke Desa Tengki memang kondisinya gelap dan cukup parah saat itu. Bahkan kalau malam hari memang jarang sekali kendaraan yang melintas di jalan tersebut, apalagi sudah kondisi malam hari. Itu sangat jarang kendaraan yang melintas, atau mungkin aktivitas di lokasi itu juga sudah sangat sepi. Awalnya perjalanan mengantar penumpang ke Desa Tengki ini biasa saja dan tidak ada keanehan yang terjadi. Mas Gugah juga sesekali ngobrol dengan penumpangnya. Saat memasuki jalan yang berada di tepi tanggul Sungai Pemali, kondisi jalan ini memang menanjak cukup tajam. Lantaran berat, penumpang becak pun berinisiatif turun dan berjalan di samping becak hingga kondisi jalan kembali datar. Mas, saya turun saja, jalannya nanjak, barangkali tidak kuat, malah jadi celaka, ucap penumpang becak tadi. Oh ya Mas, ini tak berhenti dulu, baru turun, jawab Mas Gugah pada penumpangnya. Sebelum melanjutkan cerita ini, kita rehat dulu untuk sebat-sebat dulu. Oke, sedulur Nomet, kita lanjutkan ceritanya. Setelah penumpang turun, Mas Gugah mendorong becak dan penumpangnya berjalan bersama. Namun setelah berhasil melalui jalur yang nanjak ini, penumpang memperingatkan Mas Gugah, ini ada keanehan, di depannya itu ada seekor kerbau. Kondisi jalannya memang rusak, kemudian gelap, sehingga seekor kerbau ini tidak terlihat jelas. Hewan ini berjalan membelakangi mereka dan hanya nampak di bagian belakang kerbau, serta ekornya juga terlihat bergerak-gerak. Melihat itu, Mas Gugah berniat menghalau kerbaunya agar berjalan di tepi jalan ya, dan tidak menutupi becaknya untuk melaju. Mas Gugah pun akhirnya mendekati kerbau untuk menghalaunya. Namun pada saat mencoba untuk menghalau, kerbau ini hanya diam saja, tidak bergeming, bahkan malah menghentikan lajunya, dan ia pun tidak mau bergeser sedikit pun. Akan tetapi Mas Gugah tetap berusaha agar kerbau ini bergeser. Dan pada saat itu kemudian kerbau hendak berbalik badan, tapi dengan posisi hanya serong. Saat itu kepala kerbau juga menengok ke arah Mas Gugah dan penumpangnya. Akan tetapi ini ada hal yang aneh, keduanya ini tersentak kaget karena kerbau ini ternyata berkepala ular. Bentuk kepala seperti ular piton dengan mata menyala dan menjulur-julurkan lidahnya. Melihat ini, Mas Gugah dan penumpangnya langsung lari ketakutan. Bahkan becak Mas Gugah ini ditinggal begitu saja karena saking ketakutannya.
Setelah sekian lama berlari dan sudah berada di pemukiman warga, keduanya ini berhenti. Mereka pun beristirahat dengan nafas yang ngos-ngosan, menahan ketakutan sambil menunggu warga yang melintas. Setelah hampir 1 jam tidak ada warga yang melintas, Mas Buga dan penumpangnya memberanikan diri kembali untuk mengambil becak yang tertinggal di lokasi kerbau berkepala ular. Setibanya di lokasi becak yang tertinggal, ternyata memang sosok kerbau berkepala ular ini sudah tidak ada. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan, mengantarkan penumpangnya dalam kondisi yang shock, kondisi ketakutan. Namun karena Mas Gugah ini juga sudah bersepakat untuk mengantarkan penumpangnya sampai ke Desa Tengki, hanya dia memberanikan diri. Setelah itu Mas Gugah mengantarkan penumpangnya di Desa Tengki dan bergegas untuk pulang. Akan tetapi memang hanya ada 1 jalur itu untuk pulang sampai ke Brebes. Meski masih trauma dengan kejadian yang sangat mengagetkan, karena ini kerbau berkepala ular. Ini kan hal yang tidak lazim. Tapi Mas Gugah memang memberanikan diri sambil terus melantunkan doa sebisanya untuk menguatkan mental dan agar tidak takut melintasi jalan yang tadi terdapat kerbau berkepala ular. Beruntungnya saat tiba di jalan yang menanjak itu tidak nampak sosok yang dijumpai sebelumnya. Dan hingga akhirnya Mas Gugah sampai di kota Brebes. Usai kejadian bertemu dengan sosok kerbau berkepala ular ini, Mas Gugah tetap beraktivitas seperti biasanya, narik becak di malam hari. Mas Gugah ini seolah-olah tidak kapok karena sudah beberapa kejadian, tapi tetap menekuni pekerjaan ini. Dan setelah 1 minggu kejadian bertemu dengan sosok yang tadi itu, Mas Gugah saat mangkal di depan kantor pos Brebes, biasa mereka mangkal dan bersama teman-temannya tentunya, karena di situ banyak tukang becak yang sengaja mangkal di situ. Akhirnya mendapatkan penumpang dengan tujuan di Desa Pagejugan. Pagejugan ini berada di Kecamatan Brebes, masih di lingkupan kota Brebes. Jaraknya hanya sekitar 5,5 km. Singkat cerita, Mas Gugah pun mengantarkan penumpangnya ini, dan seperti biasa saat berangkat hingga sampai di rumah penumpang tidak mengalami kejadian apapun. Namun lagi-lagi nih, saat perjalanan pulang, Mas Gugah mengalami gangguan. Saat itu Mas Gugah akan melintas di jalan dari Desa Pagejugan menuju ke Desa Kedungter. Mas Gugah ini memang memilih jalan pintas melalui kebun warga. Di tepi jalan itu terdapat bekas pos kampling yang sudah ambruk. Saat melintasi bekas pos kampling ini, Mas Gugah kaget. Ini ada sosok yang sebelumnya memang dia sudah pernah lihat, tapi nggak mirip, cuman sosoknya hampir sama lah, yaitu sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak ini duduk di reruntuhan bangunan pos kampling. Walaupun Mas Gugah ini sudah pernah melihat sosok ini, namun tetap Mas Gugah bulu kuduknya merinding, kemudian takut, masih ketakutan. Dan puncaknya ini Mas Gugah benar-benar ketakutan saat kuntilanak ini tertawa sangat melengking dengan suara khasnya kuntilanak. Meski perasaannya takut, Mas Gugah tak menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanannya. Saat akan melintasi jembatan yang tidak jauh dari bekas bangunan pos kampling,
karena lamanya diganggu oleh sosok makhluk halus. Akhirnya Mas Gugah ini mengucapkan kata-kata permisi untuk makhluk yang gaib yang ada di jembatan itu. "Mbah, permisi, numpang lewat," ini ucap Mas Gugah. Namun di saat itu juga Mas Gugah kaget dan sekaget-kagetnya. Terdengar suara besar dan berat yang berdehem di atas. Jadi suaranya itu kayak seolah menjawab izinnya Mas Gugah. Begitu Mas Gugah menengok ke atas, ke arah sumber suara, Mas Gugah tertegun dan takut setakut-takutnya karena terlihat dua mata besar yang menyala. Dan melihat itu, Mas Gugah langsung lari dan meninggalkan becaknya. Dengan perasaan yang sangat takut ini, karena Mas Gugah ini baru melihat makhluk dengan mata besar kemudian matanya menyala. Hanya Mas Gugah meninggalkan becaknya, berlari sampai hampir jauh. Namun di tengah perjalanan Mas Gugah bertemu dengan warga yang sedang naik motor, dan Mas Gugah akhirnya menghentikan warga itu. Mas Gugah dengan terkopo-kopo, dengan ngos-ngosan, akhirnya meminta tolong warga untuk mengantarkan ke lokasi yang becaknya ditinggalkan. Semula warga ini memang menolak karena tahu daerah tempat becaknya Mas Gugah ini ditinggalkan dikenal sangat angker. Namun setelah Mas Gugah mohon, akhirnya warga desa ini mau mengantarkan. Setelah bisa berhasil diambil, Mas Gugah pun buru-buru pulang. Dengan pengalaman Mas Gugah ini, akhirnya Mas Gugah juga walaupun tetap dengan profesinya untuk menarik becak. Demikian sedulur, kisah medeni kiriman Mas Gugah asal Brebes, dan cerita Mas Gugah ini masih akan berlanjut di episode-episode berikutnya dengan kisah yang lebih seram. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa sedulur Nomed untuk subscribe, like, dan komen. Saya mohon maaf jika dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.